Ilmu prasasana itu namanya ilmu rawa rontek. Jadi seandainya dia meninggal tidak bisa nyentuh tanah. Kalau nyentuh tanah nanti bangun lagi. Jadi yang ini makamnya di bawah, tapi keluarga juga takut tidak berani nyentuhkan tanah. Jadi yang ditaruh ibu di besi, disonggo setengah meter dari permukaan tanah. Itu tadi baru ditutup dengan tanah bangunan. Orangnya yang tuh kuat sekali, Belanda gak bisa ngelawan. Sebelum dimulai, bakal ada giveaway. Menyambut RJ5 1 juta subscriber, kita mau ngadain giveaway nih buat kalian. Syaratnya gampang banget. Yang pertama, kalian harus subscribe channel RJ5 dan Archie dan Abi. Jadi yang kedua adalah view, like, comment, share sebanyak-banyaknya video kita. Nah, komennya ini yang berhubungan sama video sebanyak-banyaknya. Tapi jangan kopas dan nyepam karena nggak bakal kita anggap. Terus yang ketiga, follow Instagram gua The Real Aditya atau RJ5 Official dan juga Hudiku. Untuk informasi selanjutnya, kalian bisa lihat di Instagram gua The Real Aditya atau RJ5 Official. Selamat mengikuti giveaway. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di segmen Darah Itu Merah Jenderal, dimana di segmen ini setiap Sabtunya kita bakal ngebahas mengenai tragedi-tragedi, sejarah, dan the untold story yang pernah terjadi. Nah, kalau kalian lihat nih, ini setup baru kita di Darah Itu Merah Jenderal. Sombong amat. Jadi bukan Om Mamat season 3 doang yang baru, tapi segmen ini juga baru, khusus buat kalian. Nah, di episode kali ini gue pengen ngebahas mengenai sebuah makam keramat yang cukup terkenal di kota Blitar, Jawa Timur. Kayaknya kalian yang orang-orang Blitar udah pasti tahu juga deh mengenai makam ini. Namanya sendiri adalah Makam Gantung. Pas gue pertama kali ya denger makam ini, gue langsung kepikiran tuh di otak ya. Apa iya makam ini digantung di langit-langit? Nah, penasaran kan kalian? Ikutin terus videonya sampai habis. Jadi di makam gantung itu terkubur seseorang yang konon katanya dulu itu terkenal sangat sakti dan memiliki ilmu pancasona. Dia adalah Raden Ngabehi Bawadiman Joyodikdo atau biasa dipanggil dengan Eyang Joyodikdo. Jadi katanya barang siapa yang mempunyai ilmu pancasona ini, maka dia bakal hidup kekal abadi, bahkan sampai hari kiamat tiba. Nah, memang ilmu ini dulu tuh sering digunain karena emang kan buat peperangan ya di zaman penjajahan dulu. Nah, mitos yang berkembang ketika seseorang mempunyai ilmu pancasona ini, walaupun dia telah mati ya, nah pas jasadnya itu menyentuh tanah, maka dia bakal hidup kembali. Bahkan disebutkan juga kalau Eyang Joyodikdo ini pernah meninggal sehari 3 kali. Tapi tiap saat akan dikuburkan, begitu jasadnya menyentuh tanah, beliau langsung bangkit dan hidup lagi. Nah, di episode kali ini kita tuh udah berhasil mewawancarai Sang Kuncen dari makam gantung di kota Blitar ini. Karena emang gue juga penasaran ya sebetulnya cerita yang bener itu kayak gimana sih dari sudut pandang si Kuncen ini. Tapi sebelum masuk ke wawancaranya, kalau misalnya kalian suka sama hoodie yang gue pakai, ya udah pasti hoodieku. Karena emang ini bahannya adem, udah gitu stylish banget lah.
dan ada beberapa varian warna. Jadi kalau kalian suka langsung aja bisa pesan di Lazada, Tokopedia, atau langsung ke Hoodieku-nya. Gue taruh linknya di deskripsi. Jadi langsung saja berikut adalah penuturan dari kuncennya. Sudah tua ini sama Mbak Man, dicari keluarga sini suruh balik sini. Mbah, berarti itu makamnya digantung di langit-langit apa gimana? Enggak, makamnya tetap di bawah. Berhubung Eyang itu kan kabarnya punya ilmu Pancasuna. Jadi orang dibilang makam gantung, sebenarnya makamnya di bawah. Itu yang di atas itu nomor 1 sebagai barasi sesuai jabatan Eyang. Nomor 2 untuk menaruh seluruh perlengkapan pakaian besarannya Eyang, plus ilmu dan pusakanya. Berarti makamnya Eyang itu di bawah? Di bawah. Tapi kebetulan waktu Eyang masih keadaan ini meninggal yang awal, itu keluarga bingung, dan lagi ada yang ingat kalau Eyang itu punya gurunya itu yang Jugo. Nah, jadi berhubung kebetulan masih ada yang Jugo itu didatangkan, diminta tolong suruh ngambil ilmunya tadi. Jadi diambil, sempurnakan loh, itu ditaruh di atas bersama dengan baju-bajunya Eyang. Itu. Kenapa pusakanya juga diletakkan di situ? Iya, itu semua perlengkapan besarannya kan ilmu, pusaka, dan bajunya. Kalau boleh tahu itu pusakanya jenis apa ya, Mbak? Pusaka bagaimana? Pusakanya jenis apa? Ya jenis ini loh, seperti Pak Karno itu. Keris? Ya. Keris. Terus untuk sejarahnya sendiri dari Eyang bagaimana, Mbak? Kalau saya ya dibilang bisa cerita, tapi ya nggak begitu paham semua ya. Kalau Eyang itu memang sebagai ini apa? Sebagai tokoh sejarah waktu sebelum Belanda, gitu. Jadi Eyang bisa ini bilangnya ya itu melawan Belanda, tapi Eyang itu menang gitu loh. Jadi Belanda malah patuh sama Eyang. Berarti apa benar Mbak Eyang itu meninggal karena dibunuh? Enggak, Eyang sakit. Oh, sakit? Ya sakit. Mbak, ini katanya kan Mbak tadi bilang Eyang punya ilmu Pancasona. Bisa dijelasin Mbak itu apa? Ilmu Pancasona untuk bela diri aja, untuk kekebalan diri, untuk bela diri. Kalau dalam istilah Jawanya ilmu Pancasona itu apa ya, Mbak? Ilmu Pancasona itu namanya ilmu rawa rontek. Jadi seandainya dia meninggal nggak bisa nyentuh tanah. Kalau nyentuh tanah nanti bangun lagi. Jadi Eyang ini makamnya di bawah, tapi keluarga juga takut nggak berani nyentuhkan tanah. Jadi Eyang ditaruh di besi, disonggo setengah meter dari permukaan tanah. Itu tadi baru ditutup dengan tanah bangunan. Ilmu Pancasona sendiri pernah nggak dimiliki orang lain selain Eyang? Ya, cuma Eyang sendiri. Cuma Eyang sendiri yang ngambil. Terus Mbak, kalau boleh tahu, dulu Eyang sejauh mana ya ikut perang Jawa? Bagaimana? Ikut perang Jawa. Dulu Eyang sejauh mana? Oh, maksudnya? Maksudnya waktu itu kan melawan Belanda. Nah, Eyang itu kan pasti ikut kan. Iya. Nah, itu selama berapa tahun atau bagaimana? Aku kurang tahu dong. Aku kurang tahu. Kurang tahu. Soalnya aku nggak pernah dengar cerita dari mana-mana. Kayaknya sedikit-sedikit kita mendengar, ya kita tahan gitu aja ya. Kita
dikumpulkan gitu aja. Aku juga dari kecil nggak ngerti ya dulu. Saya dari kecil di sini sebenarnya, tapi nggak pernah dengar cerita itu. Udah tua ini pulang sini baru ngerti kalau Eyang tuh masuk sejarah gitu. Terus dulu makam ini kira-kira ada sejak kapan? Sejak Apa? tahun berapa Meninggalnya apa? meninggalnya? Eyang meninggalnya tahun 1909. 1909. Benar ya Mbak, yang itu mertua dari Raden Ajeng Iya. ini? Termasuk suaminya itu kan putra yang nomor 3 dari ibu pertama. Selain keris, pusaka apa yang dimiliki Eyang? Juga kurang tahu. Nggak tahu Mbak aku. Soalnya Mbak Ram di sini kan udah tua kesininya. Dulu nggak pernah ada cerita tuh. Tertutup sini. Mbak, itu kenapa bentuk makamnya seperti itu Mbak? Itu tadi kan udah bilang kan Eyang sebagai jabatan Patih kan orang kerajaan. Iya toh? Nah itu. Kalau Patih itu pasti orang kerajaan kan. Itu. Jadi kalau Itu variasi sesuai jabatan Eyang. Bentuknya bentuk model keraton gitu loh. Mbak, apakah pusakanya Eyang itu pernah ada yang mau nyuri? Iya, tempo hari ya pernah ada yang lihat, nyari istilahnya. Dibuka tapi nggak kelihatan, nggak tahu. Bukan nyuri, ingin tahu. Terus kalau dari keluarganya sendiri ada nggak Mbak yang ingin memiliki pusaka itu? Nggak ada bisa. Nggak bisa. Tapi kebanyakan yang ini sering-sering buyutnya ada yang istilahnya pinter ya. Itu tahu-tahu diberi ini permata ake, diberi keris gitu. Memang pernah aku di sini sekali. Tapi di rumah sana, di luar rumah. Didatengin gitu ya, pusakanya datang ke sana gitu ya? Iya, mengikuti dia. Tapi ya secara tiba-tiba itu ini apa itu berjalan di bawah jendela sebelah rumah besar tuh loh, di luar itu. Tak kirain itu ular, ternyata keris. Kelihatan jam 8 pagi. Kalau yang perempuannya diberi permata kecil gitu, warnanya biru laut, seperti Alexandri. Ya, itu aja. Berarti kalau dari keluarga sendiri nggak ada yang mewarisi langsung gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Mbak sendiri sebagai kuncen sudah berapa lama Mbak? Tahun 2010 kemarin. Sampai sekarang. Pengalaman yang nggak pernah Mbak lupakan selama jadi kuncen? Selama jadi kuncen di pemakaman ini, pernah mengalami pengalaman apa gitu? Yang berkesan atau yang nggak bisa dilupakan? Ya banyak sih, tapi maksudnya aku bisa cerita sedikit ya. Kalau Mbak Ram waktu datang ke sini tempo hari itu disambut dengan suara, maksudnya sore hari habis mandi duduk di depan, bukan duduk, aku menghampiri Mbak itu di depan TV, bunyi seperti ember numplak gitu, ternyata itu bunyinya ember itu ada gerabahnya numplak gitu, ternyata ada ular di depan rumah. Ularnya warnanya putih dengan coklat muda. Nah itu iringannya seperti ember gerabah numplak tadi. Mbaknya nggak tahu itu jenis ular apa? Itu ular ini apa? Ular poleng namanya. Tapi warnanya bukan hitam putih, coklat putih, coklat muda, coklat kopi susu. Terus sampai sekarang ular itu sering muncul? Oh enggak, cuma sekali aja. Sekali aja. Ya itu aja yang aku berkesan. Tak ingat-ingat berarti saya disambut dengan suara itu tadi. Kenyataan itu tadi, mitos ya itu. Terus kalau boleh tahu mitos yang masih berkembang di sini. Di sini. Ya kalau orang cerita banyak, tapi orang lain, tamu istilahnya, yang yaro. Ya ada ya apa tuh diketemuin macan gitu, atau ya itu aja macan sama ular di sini.
ular besar, ular naga tuh. Dan lagi tempo hari juga ada yang tamu mau masuk. Maksudnya di sini ada acara JKPI se-Indonesia. Oh iya. Tempo hari ada toh. Nah itu termasuk Pak Camat kota itu datang masuk, itu mobilnya terhenti di depan, di gerbang situ, nggak bisa masuk, mati sendiri mesinnya. Setelah siapa yang manggil, kayak Mbah Man juga, Mbah Man tuh ngelihat gitu, apa ngetok istilah itu mobilnya bisa berjalan. Terus dia bilang, aku tadi melihat Eyang berdampingan dengan suaminya Bu Kartini di teras gitu, melihat itu mesinnya mati sek gitu. Nah itu aja yang aku bisa cerita, yang aku dengar. Berarti Eyang itu kadang masih sering menampakkan diri pada orang tertentu macam ini? Iya, orang tertentu aja. Yang seperti apa biasanya? Ya maksudnya gimana? Ya Maksudnya mereka berbusana, yang memiliki berbusana lengkap gitu aja. Nah, ya pakai baju lengan panjang, maksudnya baju dulu kan baju ini ya, baju seperti keraton gitu ya. Itu pakai ikat di kepala tuh. Udeng, pakai udeng. Kalau mbaknya tahu nggak biasanya ciri-ciri orang seperti apa sih yang bisa ditemui, yang bisa bertemu Eyang? Maksudnya kayak orang itu memiliki hati bersih apa? Oh enggak, ya itu enggak pernah ada kok Mbak. Enggak pernah ada, cuma itu waktu itu JKPI itu aja yang aku tahu. Kalau saudaranya Pak Man ya pernah kesini, karena dia enggak bilang salam sama Eyang, tahu ular boancang sekali, nggak ada kepalanya di depan gerbang. Itu dia sampai trauma, nggak bisa ngomong sama sekali. Setelah Mbak Man keluar, dawe nyapa kok mendeng kono, mesinnya jalan, mesinnya bisa hidup. Itu loh herannya yang situ, sepertinya kayak keadaan biasa tapi luar biasa sebenarnya. Yang ini jadi nggak bisa bikin sembrono. Berarti kalau misal ada orang yang mau niat buruk itu nggak bisa masuk ke sini? Nggak bisa. Terus sebelumnya Mbak, maaf, untuk nama dan umurnya Mbak Nisa berapa nggih? Mbak Ram sekarang umur 72. Jadi waktu masuk sini Tembari 2010, itu umur berapa tuh? Umur 60. Ya. Kalau Mbak Kakung? Mbak Kakung sekarang paling 74, itu perkiraan aja. Berarti mengenai dia dibunuh sama Belanda terus hidup lagi, itu salah ya Mbak? Salah. Yang sakit. Orangnya yang tuh kuat sekali, Belanda gak bisa ngelawan. Itu dia guys, episode makam gantung dari Darah Itu Merah Jenderal, dimana ternyata Mbah Ram itu udah cukup lama ya jadi kuncen di makam gantung. Kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten seperti ini, dukung terus karya-karya kita dengan cara subscribe, like, comment, share yang banyak. Dan kalau misalnya kalian pengen ada, enaknya bahas apa lagi ya di Darah Itu Merah Jenderal, langsung aja komen di bawah. Siapa tahu komen dari kalian itu adalah episode yang selanjutnya. Jadi gue rasa cukup demikian ya episode Darah Itu Merah Jenderal pada kali ini, dimana kita jadi dapat informasi ya mengenai makam gantung itu dari sudut pandang sang kuncen, dimana ternyata makamnya itu nggak gantung di langit-langit seperti yang gue pikirin pada awalnya. Nah, ternyata kita juga dapat tahu ada cuman mitos-mitos yang berkembang mengenai makam gantung itu dari sang kuncen. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.